Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Murder Back chapter 5909. Di sini diceritakan ada keuntungan dan kerugian menjadi besar. Kerugiannya adalah tidak nyaman untuk bergerak dalam pertempuran dan tidak cukup fleksibel. Tetapi keuntungannya adalah cukup besar untuk menahan lebih banyak cedera. Cedera fatal yang biasa mungkin hanya cedera kulit. Yang telah berulang kali melakukan pertempuran Wolong Cui, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Dalam hal ukuran besar, Dewa Raksasa Hitam bahkan lebih baik daripada naga suci yang dia inkarnasi. Keuntungan yang dibawa oleh ukurannya secara alami dibesar hingga ekstrim. Luka-luka itu tampak seperti daging dan darah dan tinta menyembur, dan yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu bukan apa-apa bagi Dewa Raksasa Tinta. Meskipun latar belakangnya sangat dilemahkan oleh cahaya pemurnian, raksasa tinta masih layak disebut sebagai klan tertinggi, tetapi melihat daging dan darah mengalir dari luka dan kekuatan tinta yang kuat memancar keluar, itu dengan cepat menstabilkan lukanya. Hanya yang kekuatan 3000 jalan yang dibuka tidak begitu mudah untuk dibubarkan. Masih melekat pada luka, terus-menerus menyimpulkan perubahan dan terus menyebabkan kerusakan. Melihat situasi ini, Yangke membuat keputusan tegas meletakkan senjatanya dan melarikan diri. Sebelum telapak tangan raksasa dari roh raksasa berwarna hitam menepuk lagi, dia menekan lengannya dan bergegas menuju luka lengan yang patah. Dalam sekejap mata, Yangke telah bisa di lengan yang patah dan tidak tebal dan darah masih memancar, namun hanya dalam waktu singkat cedera yang mengerikan ini telah sangat pulih. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu. Puluhan tarikan nafas. Luka di lengan kanan sama dengan leher akan pulih, hanya menyisakan luka, tidak ada lagi tinta dan darah yang akan keluar. Ketahanan raksasa seperti itu benar-benar menakutkan. Yang mengambil tombak dan kekuatan langit dan bumi yang kuat bergerak dengan tombak. Seluruh orang langsung berubah menjadi top dan mengepar luka dengan yang patah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti Dewa Raksasa Hitam itu, dan itu meraung marah. Apa yang kamu lakukan? Yangke tidak menjawab. Dengan suara teredam, dengan seluruh kekuatannya, dia dan pistol itu bersatu berubah menjadi tepi yang tak terkalahkan, memecahkan bloket kekuatan tinta tebal dan ingin mengikuti luka dan masuk ke raksasa tinta tubuhnya. Jangan pikirkan itu. Dewa raksasa pewarna tinta itu telah menyadari apa yang akan dia hadapi. Bahkan jika itu sekuat itu, dia juga tahu apa yang akan dia dapatkan setelah Yangke berhasil. Tubuhnya yang besar, mata dipenuhi dengan kepanikan dan kengerian. Sebelum perang dimulai, tidak pernah terpikir bahwa itu akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya hanya dalam waktu singkat. Ketika kata-kata itu jatuh, ia mengangkat tangannya dan menepuknya ke arah Yangke. Dalam situasi ini, ia seperti menepuk nyamuk yang menggigit tubuhnya. Jika telapak tangan ini terpenuhi inkarnasi naga suci, Yangke mungkin jatuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia sepenuhnya mendesak kekuatannya sendiri untuk membentuk perlindungan kental dan kokoh di luar luka dengan yang patah untuk mencegah invasi Yangke. Selama ia dapat menembak musuh tanpa mati, setelah diserang, semua krisis dapat diatasi. Terpecahkan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di kepala Yangkin. Ketika telapak tangan raksasa tinta difoto, ia dengan jelas merasakan bayangan kematian menutupi tubuh dan pikirannya. Ini adalah perasaan mati lemas total di dalam dan di luar. Tidak ada tempat di mana daging dan darah tidak gemetar. Meskipun dia telah mengalami krisis hidup dan mati berkali-kali sejauh ini dalam latihannya, dia tidak pernah sekuat saat ini. Begitu kuat sehingga dia hampir melahirkan ilusi bahwa dia telah jatuh. Pada luka lengan yang terputus, perlindungan yang dikumpulkan oleh kekuatan Mozi sangat kuat. Bahkan Yangke mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat menerobos secara instan, dan perlindungan itu tidak hanya satu lapisan, tetapi terus-menerus dan terus-menerus ditambah. Cara terbaik saat ini adalah secara alami berhenti dan mundur, menyelamatkan diri dan mencari peluang untuk bertarung lagi. Namun setelah mengalami pengalaman seperti itu, tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini lagi. Roh raksasa hitam terikat untuk menjaga dan menentangnya. Dalam garis hidup dan mati ini, sudut mulut Yangke melengkung dan senyum muram muncul. Aura yang sudah sangat menakutkan tiba-tiba naik ke ketinggian baru.
dan kekosongan bergetar. Kamu mencari kematian. Roh raksasa pewarna tinta itu mengaum dengan liar, menamparnya dengan keras, dan dimanapun telapak tangan itu lewat, kekosongan itu hancur seperti cermin yang pecah. Telapak tangan raksasa itu berhenti tiba-tiba pada posisi hanya puluhan mil jauhnya dari Yangkei. Tampaknya menghadapi perlawanan besar, tapi ada lengan patah yang tiba-tiba tergeletak di kehampaan, menghalangi serangan kekerasannya. Lengan yang patah, tidak peduli panjang atau bentuknya, tidak bisa dibedakan dari lengan utuhnya. Ada akhirnya kembali. Dalam sebagian besar krisis ini, dialah yang memblokir pukulan fatal bagi Yangkei ini. Kami juga melihat adegan Ada bergegas masuk dari sudut pandangnya sebelum dia memutuskan untuk mencobanya. Dengan lengan yang patah di satu lengan dan kaki yang patah di tangan yang lain, Ada sangat marah dan menggerakkan kepalanya hampir menyentuh wajah dewa raksasa hitam itu, dan berkata dengan muram, "Apa yang ingin kamu lakukan pada si kecil?" Di era ini, ketika langit penuh dengan tinta sebagai keluarga raksasa, siapapun yang ingin gagap tidak dapat ditemukan. Si kecil sekarang satu-satunya sumber makanan untuknya Ada dan AR. Jika si kecil terbunuh, bagaimana dengan saudara mereka di masa depan? Apakah Anda tidak ingin lapar sepanjang waktu? Dengan memikirkan sederhana, Ada memiliki wawasan panjang tentang kebenaran bahwa lelaki kecil dapat membawakan mereka makanan lezat. Bagaimanapun, lelaki kecil tidak boleh terluka sama sekali. Jika kamu berani merugikan orang kecil, kamu akan mati. Di hadapan dengan pertanyaan Ada, dewa raksasa hitam itu hanya bisa menjawab dengan lolongan yang menyakitkan dan menyedihkan. Hanya karena pada saat serangannya diblokir oleh Ada akibat dari guncangan keras menghantam punggung Yangkei seperti dinding yang tak terlihat. Pada saat itu, suara patah tulang terdengar dari tubuh Yangkei, tetapi itu juga karena dari ini dengan kekuatan yang kuat, ia tiba-tiba menerobos penyumbatan Mozi. Pria dan tombak itu bergabung menjadi satu dan masuk ke dalam dewa raksasa hitam yang patah. Warna hitam tak terbatas menyelimutinya dan cahayanya hilang. Yangkei merasa seperti telah jatuh ke laut hitam. Ia maju dan menerobos blokade darat dan marah dan langsung masuk ke tubuh dewa raksasa hitam. Saat tombak itu berkeliaran di tubuh roh raksasa hitam, tidak ada perlawanan besar pada awalnya, tetapi setelah beberapa nafas, perlawanan tiba-tiba melemah. Namun Ada melancarkan serangan badai pada roh raksasa hitam, dan roh raksasa hitam yang dipaksakan itu harus dialihkan dan dipertahankan. Secara alami tidak dapat sepenuhnya menaklukkan Yangkei yang telah menembus ke dalamnya. Dalam kehampaan yang luas, dua dewa raksasa bertarung dengan sangat kejam, tetapi dari sudut pandang situasi, Ada benar-benar berada di atas angin. Dia melambaikan tangan dan kaki pendek satu sama lain dengan kedua tangan, seolah-olah itu adalah senjata sendiri. Dan masing-masing ditembak jatuh. Roh raksasa tinta yang hancur terhuyung-huyung dan daging dan darahnya terbang dalam keadaan menyedihkan. Dewa raksasa